Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Ramabanam tahun 2023. Seperti film India pada umumnya, dalam film ini akan banyak sekali adegan luar biasa di luar akal sehat, yang pastinya dapat membuat kalian sangat terpukau. Film ini sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang merantau selama 14 tahun. Namun saat pulang, seluruh keluarganya tidak tahu jika ia saat itu sudah menjadi seorang bos gangster paling ditakuti. Sekaligus ia juga sudah menjadi seorang sultan yang sangat kaya raya. Oke, sebelum menuju ke alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, lalu bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan menunjukkan desa Ragudevapuram di Hyderabad, India. Di desa itu terdapat sebuah rumah makan organik yang dikelola oleh seorang pria bernama Rajaram. Restoran itu adalah warisan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Terlihat juga seorang pelayan bernama Vicky dan ia merupakan adik Rajaram. Setiap hari restoran itu dipenuhi pengunjung. Selain harganya murah dan rasanya sangat nikmat, semua makanan di sana juga tidak mengandung bahan kimia. Kesuksesan restoran Rajaram membuat restoran di dekatnya, milik Paparau, terancam bangkrut. Mereka pun saat itu datang dan memaksa Rajaram untuk menaikkan harga makanan agar persaingan mereka seimbang. Tak hanya itu, Paparau juga mengambil surat izin usaha restoran itu, dan Rajaram yang tidak suka kekerasan pun hanya bisa marah tanpa berbuat apa-apa. Hal ini pun membuat Vicky sangat kesal, namun istri Rajaram, Bu Vaneswari, memintanya untuk tenang. Sore harinya Rajaram melaporkan kejadian itu pada polisi, namun ternyata pihak kepolisian saat itu sudah bekerja sama dengan Paparau, dan mereka pun menertawakan surat laporan tersebut. Vicky yang tidak terima kakaknya dizolimi, saat itu membakar restoran Paparau. Untung saja Paparau dan si polisi saat itu masih bisa selamat. Setelah itu Vicky kemudian mengambil kembali surat izin usaha milik Rajaram, yang membuat pihak kepolisian pun kini mencarinya. Rajaram semakin kecewa setelah tahu kalau Vicky sudah membakar restoran Paparau, sehingga ia pun membawa Vicky ke kantor polisi. Menurutnya masih ada polisi yang lebih berhak untuk menegakkan keadilan, dan tidak seharusnya Vicky main hakim sendiri. Akan tetapi sepanjang perjalanan Vicky terus mengelak. Ia merasa hanya mengambil hak mereka dan sedikit memberikan hukuman. Ia juga menyampaikan jika polisi zaman sekarang sudah disuap. Mereka tidak bisa diandalkan, bahkan telah bekerja sama dengan Paparau. Namun meskipun begitu, Rajaram tetap saja menyalahkan Vicky. Bahkan ia mengatakan masih ada pengadilan yang bisa mereka harapkan untuk mencari keadilan. Karena sudah semakin jengkel, Vicky pun kemudian memilih untuk kabur menaiki kereta api. Ia akan meninggalkan desa daripada harus ke kantor polisi. Singkat cerita, kereta pun sampai di Kolkata. Pada saat itu tanpa arah tujuan dan tak ada seorang pun yang ia kenal, Vicky terus berjalan mengikuti langkah kakinya. Hingga malam tiba, Vicky masih belum mengetahui ia harus pergi kemana. Ia pun saat itu hanya bisa duduk sambil menahan lapar. Tak lama kemudian seorang gangster bernama Gupta yang melihat Vicky pun merasa kasihan. Akhirnya ia pun menawarkan makanan. Akan tetapi Vicky saat itu menolak karena ia tidak mau menerima sesuatu tanpa bekerja. Akhirnya karena keberaniannya, Vicky pun saat itu diangkat menjadi anak buah Gupta. Diketahui Gupta bukanlah satu-satunya gangster di tempat itu, karena gangster terkuat di sana adalah Mukherjee. Suatu hari Gupta pun berusaha menyaingi Mukherjee dengan sama-sama mengikuti tender proyek senilai 3,6 miliar rupiah. Namun di tengah perjalanan, saat itu anak buah Mukherjee pun menghalangi Gupta untuk mengikuti tender. Dari sinilah Vicky kemudian menunjukkan keberaniannya. Ia melompat ke sungai untuk mengamankan tas berisi uang dan membawanya ke tempat tender. Akhirnya berkat keberanian Vicky, Gupta pun berhasil memenangkan proyek itu, yang membuat Gupta semakin bangga dengan Vicky. Sekaligus juga Gupta saat ini mulai tidak takut dengan Mukherjee. Saat itu anak buah Mukherjee meminta izin untuk membereskan Vicky. Namun Mukherjee melarangnya dan menganggap Vicky hanyalah bocah ingusan. Meremehkan Vicky nampaknya sebuah kesalahan besar bagi Mukherjee, karena semakin hari Vicky tumbuh semakin kuat dan ia juga semakin disegani. Bahkan kini, Vicky yang sudah tumbuh dewasa pun berhasil merebut kekuasaan Kolkata yang sebelumnya ada di bawah kendali Mukherjee. Vicky juga saat ini sudah semakin kaya raya. Ia memiliki rumah yang sangat megah dan setiap hari disibukkan untuk membunuh sesuai pesanan.
Di lain sisi, Mukherjee yang kini nampak sudah tua tidak tinggal diam. Ia menyuruh putranya yang bernama Rocky untuk menculik Gupta untuk menghentikan Vicky. Namun saat itu, dengan berani tanpa ditemani satu orang pun, Vicky mendatangi markas Mukherjee untuk menyelamatkan Gupta. Dengan mudah semua anak buah Mukherjee dibuat berterbangan kemana-mana. Bahkan Rocky dengan mudahnya dapat ia lumpuhkan. Sementara Mukherjee juga tak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari Vicky melihat seorang YouTuber cantik bernama Bayi Raffi yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itulah Vicky pun menghabiskan hari-harinya untuk mendekati Bayi Raffi. Meskipun awalnya Bayi Raffi terkesan cuek, namun lama-kelamaan hatinya luluh juga dan mereka pun kini resmi berpacaran. Setelah beberapa bulan pacaran, mereka pun merasa semakin cocok dan berniat untuk melanjutkan hubungannya ke arah yang lebih serius. Saat itu Vicky mendatangi rumah Bayi Raffi untuk menemui keluarganya. Ia juga sengaja menyembunyikan pekerjaannya sebagai seorang gangster, sehingga ayah Bayi Raffi pun saat itu merestui hubungan mereka. Namun sebelum acara pernikahan dilangsungkan, ayah Bayi Raffi meminta untuk bertemu dengan keluarga Vicky. Vicky saat itu kemudian menjelaskan, sejak kecil ia hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Akan tetapi ia dapat memastikan jika semua kekayaan yang ia miliki pasti akan mampu membahagiakan Bayi Raffi. Nah, dari sinilah permasalahan pun dimulai. Ayah Bayi Raffi mengatakan jika ia tidak akan pernah memberikan restu untuk pernikahan mereka jika Vicky tidak memiliki keluarga sama sekali, karena ia ingin putrinya dipinang oleh pria yang jelas asal-usulnya. Sekaya apapun seseorang, keluargalah yang akan menemani kita di saat susah maupun senang. Oleh karena itulah tanpa keluarga, seseorang tidak bisa dianggap kaya dan ia hanyalah yatim piatu. Sehingga logikanya bagaimana mungkin ia mau melepas Bayi Raffi pada anak yatim dan miskin seperti Vicky. Akhirnya dari situ Vicky kemudian mengaku jika ia sebenarnya masih memiliki keluarga, namun sejak kecil ia kabur dari rumah dan tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Akan tetapi ayah Bayi Raffi tetap pada pendiriannya. Jika Vicky mau menikahi Bayi Raffi, ia harus mencari keluarganya dan harus mempertemukan kedua keluarga barulah pernikahan dapat dilaksanakan. Mendengar hal itu tidak ada pilihan lain. Setelah 14 tahun merantau, Vicky pun terpaksa harus pulang dan mencari keluarganya. Ia saat itu meninggalkan semua kekayaan dan pulang menaiki pesawat pribadi. Sepanjang perjalanan, Vicky juga beberapa kali melamun. Ia khawatir jika kepulangannya tidak diterima. Namun di lain sisi justru Raja Ram dan keluarganya selama 14 tahun ini sangat merindukan Vicky. Setiap hari mereka selalu berdoa demi kesehatan dan keselamatan Vicky. Singkat cerita, Vicky pun sampai di rumah Raja Ram. Dan meskipun wajahnya saat ini sudah berubah, tapi saat itu Raja Ram langsung mengenali sang adik. Tangis pun seketika pecah, melepas rindu yang selama 14 tahun dipendam. Saat itu Bhubaneswari sangat gregetan. Ia mengatakan setiap hari selalu memasak makanan kesukaan Vicky sambil berharap ia mau pulang. Namun selama itu juga jangankan untuk pulang, menelepon saja Vicky tidak pernah. Singkat cerita saat mereka makan bersama, Raja Ram saat itu menanyakan pekerjaan Vicky selama ini. Kemudian Vicky yang tahu jika kakaknya sangat tidak menyukai ketidakadilan, ia saat itu terpaksa berbohong dan mengatakan jika selama ini bekerja di perusahaan impor. Mendengar hal itu, Raja Ram sangat bangga, namun tidak lupa ia juga tetap mengingatkan agar Vicky selalu menjunjung tinggi moralitas. Kemudian saat akan meminta izin untuk menikah, Vicky merasa tidak enak, karena baru saja ia pulang masa tiba-tiba langsung membicarakan pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengenalkan Bayi Raffi agar semakin dekat dengan keluarganya, Vicky menyarankan bibinya yang jago masak untuk membuat konten memasak di YouTube. Dan Vicky akan mendatangkan temannya untuk mengajari bibinya tersebut membuat konten, di mana teman yang dimaksud adalah Bayi Raffi. Setelah itu malam harinya, Vira dan Raja Ram kembali sedikit berbincang, di mana ternyata sang kakak saat ini dipercaya sebagai ketua lembaga otoritas keamanan standar pangan India, sehingga makanan apapun yang akan dijual di India harus seizin mereka. Vicky sangat bangga dengan pekerjaan kakaknya itu. Namun siapa sangka Raja Ram sendiri saat itu sedang gelisah karena ia sedang bermasalah dengan seorang pengusaha cukup berpengaruh bernama GK.
di mana GK ini ternyata merupakan menantu Papa Rao yang memiliki banyak koneksi di kota. Permasalahan itu dimulai ketika GK mengajukan lisensi beberapa produk makanan mereka. Namun Raja Ram tidak menyetujui satupun produk itu karena semuanya mengandung bahan kimia yang cukup tinggi, sehingga itu pun menyulut kemarahan GK. Sebenarnya semua keluarga sudah mengetahui masalah ini, namun Raja Ram meminta istrinya untuk merahasiakan masalah ini dari Vicky. Beberapa hari kemudian, Bayi Raffi pun datang ke rumah keluarga Vicky, ditemani dua anak buah Vicky yang bernama Aju dan juga Viju. Kemudian Vicky pun memperkenalkan mereka berdua untuk mengajari bibinya membuat konten. Saat itu Vicky sempat kesal karena anak buahnya membawa senjata, namun mereka beralasan jika semua hal itu untuk melindungi Vicky. Hari kedua mereka pun mulai membuat konten. Awalnya semua baik-baik saja, hingga saat malam hari bibinya melihat Vicky bermesraan dengan Bayi Raffi. Nah dari situ Vicky pun kemudian berkata jujur, jika tujuan ia pulang sebenarnya karena ingin meminta izin untuk menikah. Siapa sangka kabar itu membuat Raja Ram dan yang lainnya sangat senang. Bayi Raffi pun dianggap keberuntungan bagi mereka, karena berkatnya lah Vicky akhirnya bisa pulang kembali. Saat malam semakin larut, sekelompok penjahat mendatangi rumah Raja Ram. Insting Vicky sebagai gangster dengan cepat menyadari hal itu, dan dengan mudah Vicky pun mampu membereskan mereka semua. Suara keributan membuat semua anggota keluarga terbangun. Namun Vicky dan anak buahnya saat itu terpaksa berbohong dan mengatakan jika mereka semua adalah pencuri. Di lain sisi hal inilah yang Vicky khawatirkan selama ini. Karena ia seorang gangster, jadi ia memiliki banyak musuh. Sehingga kenapa ia selama ini tidak mau pulang karena ia takut musuh-musuhnya juga mencoba mencelakai keluarganya. Setelah peristiwa ini, Vicky pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelidiki dari mana asal-usul penyerang itu, dan menyelidiki juga dari siapa mereka mengetahui keberadaan Vicky saat ini. Sementara di lain sisi, Raja Ram semakin khawatir, karena ternyata sebenarnya penjahat yang datang bukanlah untuk menyerang Vicky, melainkan mereka semua anak buah GK. Dan untuk memohon perlindungan, Raja Ram sekeluarga pun saat itu sepakat untuk mengadakan ritual meminta perlindungan. Saat ritual dilangsungkan, anak buah Vicky datang dan melaporkan jika serangan semalam ternyata bukan untuk Vicky melainkan untuk Raja Ram. Dari situlah Vicky pun akhirnya tahu jika sang kakak saat ini sedang mengalami sebuah masalah. Tak lama kemudian, Papa Rao datang menemui Raja Ram. Ia sengaja membawa banyak kamera agar GK bisa melihatnya dari kejauhan. Kemudian secara terang-terangan, Papa Rao mengancam jika Raja Ram masih berani melawan GK, maka ia harus siap-siap dengan kematiannya. Namun ancaman itu tidak membuat Raja Ram gentar. Ia sangat yakin jika dirinya berada dalam jalan kebenaran, maka Tuhannya pasti akan memberikan perlindungan. Benar saja, perlindungan itu datang melalui Vicky, di mana Vicky yang instingnya sangat kuat saat itu mampu menyadari beberapa anak buah GK yang menyamar dan berkeliaran di sekitar kuil. Bagi Vicky, menghabisi preman kampung seperti mereka merupakan pekerjaan mudah. Sudah makanan sehari-hari baginya untuk membunuh seseorang. Sehingga tak heran para preman itu pun dibuat bagaikan debu yang berterbangan kemana-mana. Setelah itu Vicky memberikan ultimatum, di mana sejak kecil ia sudah berani membakar restoran Papa Rao untuk memberikan pelajaran. Jadi jangan heran jika ia tidak akan segan-segan lagi mengakhiri hidup mereka jika Papa Rao masih terus mengusik keluarganya. Kemudian setelah itu, ritual pun dilanjutkan hingga selesai, dan tanpa mereka semua sadari jika Vicky lah yang telah melindungi mereka. Di lain sisi, GK sangat murka setelah melihat anak buahnya dihabisi. Ia pun lalu memerintahkan Rapindra untuk menyelidiki latar belakang dan kelemahan Vicky. Sementara itu, Raja Ram terlihat sedang didatangi seseorang untuk menyampaikan kasusnya di pengadilan. Melihat semua kejanggalan yang terjadi, Vicky pun semakin penasaran.
sebenarnya masalah apa yang sedang kakaknya alami saat ini. Akhirnya dari situ, atas permohonan Vicky, Bu Vaneswari pun menceritakan semuanya. Di mana tepat di hari saat Raja Ram mendapat penghargaan dari pemerintah, Raja Ram saat itu dalam sambutannya menyampaikan agar semua masyarakat menghindari makanan yang mengandung bahan kimia, karena hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan dampak negatif lainnya. Nah, salah satu pabrik yang memproduksi makanan mengandung bahan kimia adalah milik GK, sehingga Raja Ram tidak pernah memberikan lisensi untuk semua produk GK. Akan tetapi, GK tetap ngotot, bahkan ia juga sering berganti-ganti nama produk dan kemasan, tapi dengan isi yang masih tetap sama. Akhirnya Raja Ram pun mengungkapkan di media agar masyarakat berhati-hati dengan semua jenis produk yang dikeluarkan oleh perusahaan GK, karena produk mereka sangat berbahaya. Dan imbas dari pernyataan itu, saham perusahaan GK pun anjlok secara signifikan. Kemudian suatu hari saat putri Raja Ram yang bernama Janani bertunangan dengan seorang pria bernama Pradev. Sebagai ungkapan syukur, Raja Ram pun membagikan makanan gratis untuk semua masyarakat. Namun disitulah masalah besar pun terjadi. Semua orang yang memakan makanan itu tiba-tiba saja keracunan. Dan usut punya usut, dalang dibalik semua itu adalah GK yang ingin balas dendam pada Raja Ram. Namun GK saat itu telah bekerja sama dengan pemerintah. Ia menyuruh anak buahnya menyimpan racun di restoran Raja Ram, sehingga saat pemerintah datang memeriksa mereka, mereka pun menemukan racun itu dan kemudian menutup restorannya. Tak hanya itu, Raja Ram juga dinyatakan bersalah dan harus dipenjara. Untung saja pada saat itu ia bisa dibebaskan dengan sebuah jaminan. Akan tetapi kasusnya hingga saat ini masih bergulir di pengadilan. Bukan itu saja, kesedihan semakin memuncak saat keluarga Pradev tiba-tiba menghentikan pertunangan karena mereka tidak mau berurusan dengan keluarga Raja Ram yang saat ini sedang terlibat kasus hukum. Namun semua masalah berat ini sengaja dirahasiakan dari Vicky atas permintaan Raja Ram karena ia ingin mereka terlihat baik-baik saja, apalagi kondisi Vicky saat ini baru saja pulang, sehingga mereka tidak mungkin harus membebani Vicky dengan semua permasalahan yang terjadi. Akhirnya setelah mengetahui semua hal itu, Vicky pun berjanji jika ia akan berusaha membantu menyelesaikan semuanya. Hal pertama yang Vicky lakukan adalah berusaha menyelamatkan pernikahan keponakannya. Ia saat itu mengajak Janani untuk menemui Pradip yang akan dijodohkan paksa dengan putri MRA Rudra, karena ayahnya membutuhkan dana besar untuk perusahaan. Akhirnya dari situ, karena Vicky merupakan seorang sultan, ia pun memberikan uang sebanyak 100 miliar untuk Pradev agar ia mau membatalkan pertunangan itu dan melanjutkan pertunangan sebelumnya dengan Janani. Akhirnya setelah mendapat kesepakatan, pertunangan pun akan dilanjutkan dan pernikahan akan dilaksanakan 2 hari lagi. Kabar ini pun tentu membuat Raja Ram sangat bahagia dan Vicky pun merahasiakan jika ialah yang telah melakukan semuanya. Ia hanya meminta agar keluarga kekasihnya Bhairavi juga diundang ke acara pernikahan keponakannya itu. Singkat cerita, hari pernikahan tiba. Keluarga Bhairavi juga terlihat datang dan mereka disambut dengan ramah oleh keluarga Raja Ram. Acara pernikahan itu pun berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan sama sekali. Kemudian setelah acara pernikahan selesai, mereka pun kembali membahas hubungan Vicky dan Bhairavi. Karena Vicky saat ini telah memenuhi janjinya untuk mempertemukan kedua keluarga, ayah Bhairavi pun saat itu langsung menyetujui hubungan mereka dan sepakat akan segera melangsungkan acara pertunangan. Di lain sisi, anak buah GK yang diperintahkan menyelidiki Vicky kini baru saja pulang. Ia lalu melaporkan jika Vicky berasal dari Kolkata. Ia di sana hidup kaya raya dan dikenal semua orang. Bisa dikatakan, semua orang di Kolkata tidak ada yang tidak kenal dengan sosok Vicky. Ia juga ternyata selama ini merupakan seorang gangster yang paling ditakuti. Namun masyarakat di Kolkata menganggapnya sebagai seorang pelindung karena ia telah berhasil mengambil alih kekuasaan dari Mukherjee yang sangat kejam. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, Vicky tiba-tiba datang ke tempat mereka. Dan ternyata ia selama ini sudah mengetahui jika mereka diam-diam telah menyelidiki asal-usulnya di Kolkata. Namun Vicky sengaja membiarkan anak buah GK itu pulang dengan selamat agar GK bisa mengetahui sendiri siapa Vicky yang sebenarnya. Vicky pun kemudian memperingatkan GK jika ia masih mencoba mengganggu keluarganya, maka dapat dipastikan mereka sendiri sudah tahu akibatnya. Setelah itu Vicky kemudian menemui pengacara Raja Ram yang bernama Samir.
di mana saat itu ia berusaha mengumpulkan informasi untuk menghentikan GK. Dari situ Samir pun menyarankan Vicky untuk mencari ilmuwan perusahaan GK yang bernama Mahesh, di mana ia sampai saat ini tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mahesh merupakan kunci dari kasus ini, karena ia sudah melakukan penelitian dan mengetahui jika semua produk perusahaan GK dapat menghentikan fungsi otak secara perlahan. Setelah itu, Vicky juga mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai alasan kenapa makanan yang Raja Ram dulu sedekahkan bisa mengandung racun. Dari situ, Vicky kemudian mengetahui jika karyawan yang seharusnya mengantarkan makanan itu tiba-tiba harus digantikan karena anaknya kecelakaan tertabrak truk. Dan orang yang menggantikannya bernama Raju yang juga masih karyawan dari Raja Ram. Dari situ, Vicky pun merasa curiga jika kecelakaan ini memang sudah direncanakan, sehingga ia pun menemui supir truk itu. Dan agar ia mau berkata jujur, Vicky pun berbohong dengan mengatakan jika Raju telah mengakui semua perbuatannya. Akhirnya karena panik, supir itu pun kemudian mengaku jika semua sudah direncanakan. Di lain sisi, GK juga ternyata tidak tinggal diam. Ia menghubungi Mukherjee dan mengajaknya bekerja sama untuk menyingkirkan Vicky di Hyderabad. Tak lama kemudian, GK mendapat telepon dari Raju yang mengatakan jika Vicky saat ini sudah mengidentifikasinya. Akan tetapi, hal ini pun dimanfaatkan oleh GK untuk menjebak Vicky. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raju. Sementara ia juga mengabarkan Vicky di mana lokasi Raju berada. Tak berhenti di situ, GK juga menghubungi Raja Ram agar ia dapat melihat secara langsung apa yang telah Vicky lakukan selama ini. Singkat cerita, anak buah GK berhasil menemukan Raju dan ia pun memburunya. Tak lama kemudian, Vicky juga tiba. Raju yang dikejar anak buah GK pun bersujud pada Vicky dan memohon untuk diselamatkan, serta ia juga berjanji akan berkata jujur di pengadilan. Akhirnya Vicky pun menghabisi anak buah GK satu persatu. Tak lama kemudian anak buah Mukherjee datang. Namun sama saja mereka semua dengan mudah dapat dikalahkan. Sementara itu di lain sisi, anak buah GK terus mengincar Raju dan ia pun beberapa kali terkena tusukan. Sehingga hal ini pun membuat Vicky semakin emosional dan ia pun semakin menggila. Keganasan Vicky tiba-tiba berhenti saat mendengar suara Raja Ram. Dan ternyata Raja Ram sudah melihat semua aksinya. Ia pun sangat kecewa karena saat ini sudah mengetahui jika adiknya adalah seorang gangster. Dengan marah, Raja Ram pulang ke rumah. Ia juga membatalkan pernikahan Vicky dan memberitahu semua keluarganya jika Vicky merupakan seorang gangster. Tak lama kemudian Vicky pulang. Ia meminta maaf dan mengatakan kebohongannya agar ia bisa diterima kembali di keluarga. Namun penjelasan itu tetap tidak diterima dan Raja Ram pun langsung mengusir Vicky. Vicky saat itu tidak mau pergi, yang membuat Raja Ram semakin kesal dan mengancam ia sendiri yang akan pergi meninggalkan rumah jika Vicky tidak mau pergi. Akhirnya setelah itu, demi membahagiakan kakaknya, Vicky pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat sidang terakhir akan dilaksanakan, GK ternyata saat itu sudah menculik Raja Ram. Akhirnya, Bu Vaneswari pun menelpon Vicky untuk meminta bantuan. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Papa Rao untuk menanyakan keberadaan Raja Ram. Saat itu mereka menemukan jika Papa Rao sedang asik ngopi dengan ketua polisi. Bu Vaneswari pun menanyakan di mana keberadaan Raja Ram. Namun si ketua polisi menyatakan jika Raja Ram pasti saat ini sudah melarikan diri untuk menghindari pengadilan. Di lain sisi, Vicky yang sudah tidak tahan dengan amarahnya, saat itu ia pun langsung menyeret Papa Rao hingga sampai ke kantor GK. Dan ternyata di gudang kantor itulah Raja Ram disembunyikan. Vicky pun menghajar semua anak buah GK satu persatu, lalu melepaskan Raja Ram. Akan tetapi pada saat itu, GK tiba-tiba datang dan menusuk Vicky dengan sebuah pisau.
Setelah itu Raja Ram pun akhirnya tahu jika selama ini Vicky diam-diam telah melindungi keluarganya. Dan ia jugalah yang telah menyelamatkan pernikahan Janani. Kemudian saat Gekka akan menghabisi Vicky, dari situlah Raja Ram kemudian mengamuk dan ia menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Raja Ram yang selama ini terkenal kalem, ternyata memiliki kekuatan di luar akal sehat seperti Vicky. Kemudian mereka berdua pun bekerja sama dan menghabisi semua preman kampung tersebut. Setelah itu Gekka dan Papa Rao dibawa ke pengadilan. Vicky juga saat itu memberikan video pengakuan Raju sebelum ia meninggal. Setelah itu Vicky menghadirkan Mahesh, ilmuwan yang pernah bekerja untuk perusahaan Gekka. Dan pada saat itu Mahesh pun memaparkan bahan-bahan berbahaya yang selama ini Gekka gunakan di produk makanannya. Akhirnya setelah mendengar semua kesaksian itu, Gekka pun dinyatakan bersalah dan semua pabriknya ditutup. Sementara Raja Ram saat itu dibebaskan dari hukuman, dan Vicky akhirnya bisa menikah dengan Bhairavi. Kemudian, film ini pun selesai.